Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Persepsi kritis saya sebagai pendidik dan pembelajar merdeka terkait dengan salah satu intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan dari proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maksud dari pernyataan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, berarti kita sebagai kaum pendidik membimbing, mengarahkan, mendampingi, memfasilitasi anak didik untuk tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan yang dimiliki sebagai kekuatan kodrat. Hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Berdasar dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, ada dua kodratan yang dimiliki menjadi perhatian untuk dikembangkan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini adalah anak memiliki dan tumbuh sesuai dengan tempat mereka lahir, sesuai dengan tempat mereka berkembang, sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah setempat. Sementara kodrat zaman, anak diajarkan dengan cara menuntun sesuai dengan tuntunan sama yang menekankan pada keterampilan dan kemampuan anak tanpa terlepas dari akar budaya bangsa. Tentu sebagai kaum pendidik, yang pertama, kita perlu mengarahkan anak didik pada pendampingan dalam proses penyempurnaan ketertiban tingkah lakunya, budi pekertinya. Dengan pengembangan budi pekerti, anak didik diharapkan bisa berdiri sebagai manusia merdeka yang memiliki sifat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan dapat mengatur diri sendiri. Kedua, kita perlu mengarahkan pada pengembangan kompetensi peserta didik dengan memaksimalkan potensi alami peserta didik untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, bisa membentuk lingkungan sosial yang dapat menentukan apakah karakter mereka berkembang menjadi lebih baik atau lebih buruk. Apa yang saya lakukan ke depan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan lebih awal mengenali potensi, minat, kebutuhan, dan kodrat dari masing-masing peserta didik saya. Yang kedua, saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan strategi yang merdeka belajar. Dan yang ketiga, saya akan mewujudkan pembelajaran bermakna dan relevan dengan tantangan global tapi disesuaikan dengan kearifan lokal. Yang sudah saya lakukan dengan pembelajaran saya sesuai dengan pikiran Ki Hajar Dewantara adalah, yang pertama, saya sudah melakukan pembelajaran holistik, di mana anak saya ajak menciptakan sesuatu, berkarya, dan melakukan pembelajaran dengan cara-cara yang menarik. Yang kedua, saya berorientasi pembelajarannya pada peserta didik, karena peserta didik yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran. Guru berposisi sebagai fasilitator saja. Dan yang ketiga, saya akan membekali peserta didik dengan pembelajaran kolaboratif, humanis, religius, kritis, dan kreatif, sehingga anak bisa berkembang dengan potensi dan kodratnya masing-masing. Mari menjadi bagian dari transformasi pendidikan Indonesia. Salam bahagia, salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.